Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah metode riset bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kapabilitas Pemasaran dan Digital Marketing dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Kevin Raditya Risaputra dengan NIM F04233035. Saya Lutfi Anggriana Dinata dengan NIM F04230039. Bisa di next, Mas. Oke, di dalam proposal kami terdapat 3 bab. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu yang terakhir ada metode penelitian. Bisa di next, Mas. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Next. Oke, latar belakang. Di latar belakang terdapat yang pertama ada transformasi digital mendorong UMKM Indonesia beralih ke pemasaran berbasis online melalui platform seperti Shopee, TikTok Shop, dan Instagram. Meski banyak UMKM telah menerapkan digital marketing, tidak semuanya mengalami peningkatan kinerja pemasaran yang signifikan. Faktor kapabilitas pemasaran seperti kemampuan memahami pasar, menciptakan konten, dan menjalin hubungan pelanggan menjadi kunci keberhasilan strategi digital. Berdasarkan studi JIA tahun 2025, digital marketing berpengaruh terhadap kinerja bisnis melalui peningkatan kemampuan internal perusahaan. Next. Kemudian rumusan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama adalah apakah digital marketing berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM di Indonesia? Lalu apakah kapabilitas pemasaran berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM? Yang terakhir adalah apakah kapabilitas pemasaran memperkuat pengaruh digital marketing terhadap kinerja pemasaran UMKM? Next, Mas. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap kinerja pemasaran UMKM. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kapabilitas pemasaran terhadap kinerja pemasaran UMKM. Yang terakhir, untuk mengetahui apakah kapabilitas pemasaran berperan sebagai mediator antara digital marketing dan kinerja pemasaran. Untuk manfaat penelitian ada 3 poin. Dari segi akademis, memperkaya literatur tentang hubungan antara digital marketing, kapabilitas pemasaran, dan kinerja pemasaran di konteks UMKM negara berkembang. Untuk segi praktisnya, memberikan panduan bagi UMKM untuk mengoptimalkan strategi digital marketing dengan memperkuat kemampuan pemasaran internal. Lalu yang terakhir, dari segi kebijakan, menjadi referensi bagi pemerintah atau lembaga pendukung UMKM dalam merancang program penguatan kapabilitas digital dan pemasaran. Next. Oke, lalu ada bab kedua, masuk ke tujuan pustaka, ada landasan teori. Yang pertama, digital marketing untuk pemanfaatan platform digital seperti media sosial, e-commerce, website untuk menjangkau dan berinteraksi dengan konsumen. Lalu bertujuan untuk meningkatkan visibilitas, engagement, dan efisiensi promosi. Yang kedua, kapabilitas pemasaran atau marketing capability, kemampuan perusahaan memahami kebutuhan pasar, mengembangkan strategi, dan membangun hubungan pelanggan. Menjadi faktor penting dalam mengubah strategi digital menjadi hasil nyata. Lalu yang ketiga ada kinerja pemasaran atau marketing performance untuk keberhasilan strategi pemasaran melalui peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, dan awareness merek. Lalu yang terakhir ada teori dynamic capabilities. Keunggulan bisnis tercipta saat perusahaan mampu menyesuaikan dan mengonfigurasi ulang sumber dayanya untuk menghadapi perusahaan besar. Next, oke, selanjutnya ada dasar hipotesis. Kita ada 3. Yang pertama, H1 digital marketing berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran UMKM. Kemudian H2-nya kapabilitas pemasaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran UMKM. Lalu yang ketiga, kapabilitas pemasaran memediasi hubungan antara digital marketing dan kinerja pemasaran. Next. Lalu sebelum lanjut ke metode penelitian, ada poin terakhir yaitu kerangka berpikir. Di dalam penelitian kali ini kami bagi menjadi beberapa alur. Yang pertama, kami meneliti apakah variabel X1 berpengaruh kepada variabel Y. Lalu apakah variabel X2 juga berpengaruh juga kepada variabel Y. Yang seperti sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, untuk
UMKM di Indonesia cukup banyak, apalagi UMKM yang sudah menggunakan platform digital untuk beroperasi, tapi banyak juga dari UMKM di Indonesia yang walaupun sudah beroperasi dengan platform digital, mereka belum bisa meningkatkan dari kinerja pemasarannya. Maka untuk kinerja pemasaran kami taruh di variabel Y, dan digital marketing kami set di variabel X1. Lalu kami juga meneliti apakah kapabilitas pemasaran di variabel X2 juga berpengaruh. Lalu masuk ke bagian metode penelitian, yang dimana untuk desain penelitiannya kami bagi menjadi jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan menggunakan data, berbasis data, angka, dan sebagainya. Lalu untuk metodenya kami menyebar survei secara online dengan kuesioner. Responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dengan pendekatan explanatory. Dan waktu penelitiannya kami bagi menjadi satu gelombang. Satu penyebaran kuesioner, satu gelombang, jadi bisa disebut dengan cross-sectional. Lalu penjelasan dari variabel-variabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk variabel kami bagi menjadi ketiga variabel, 2 jenis variabel, tapi 3 variabel. Untuk variabel pertama yaitu variabel X1, untuk variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dari variabel terikat, variabel Y. Lalu variabel X2 yang masuk ke variabel bebas juga, yang mempengaruhi dari variabel Y. Untuk variabel bebas yang pertama ada digital marketing dengan indikator penggunaan media sosial, e-commerce, promosi digital, dan interaksi pelanggan. Lalu variabel bebas kedua yaitu variabel yang mempengaruhi juga, indikatornya dibagi menjadi kemampuan memahami pasar, inovasi produk, hubungan pelanggan, dan juga komunikasi merek. Lalu variabel terakhir yaitu variabel terikat atau variabel-variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas sebelumnya, yaitu ada kinerja pemasaran. Kami bagi menjadi indikatornya seperti pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, lalu popularitas merek. Untuk kuesioner kami set menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yaitu 1 yang awalnya sangat tidak setuju menjadi sangat setuju, 1 sampai 5, 1 sangat setuju, 5 sangat setuju. Untuk sistem populasi dan samplingnya, kami mengarahkan penelitian kali ini menjadi populasi UMKM di Indonesia yang sudah menggunakan media digital untuk pemasaran. Lalu kriteria sampelnya, karena kami menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu sampel yang menggunakan kriteria kami set menjadi 2 kriteria. Kriteria yang pertama, UMKM yang aktif minimal 2 tahun. Lalu kriteria yang kedua, UMKM yang sudah menggunakan minimal 1 platform digital untuk beroperasi, contoh seperti Shopee, Instagram, TikTok, dan sebagainya yang sudah tertera di PPT. Lalu teknik pengambilan samplingnya sudah saya jelaskan sebelumnya, menggunakan purposive sampling, yaitu menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk diteliti. Lalu untuk jumlah responden yang kami pakai, kami memberi kuota, membatasi kuota menjadi 100 sampai 150 UMKM. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, data berasal dari kuesioner online Google Form untuk responden-responden yang kami tuju, bisa ke pemilik atau pengelola UMKM. Lalu pertanyaan yang kami sebar diadaptasi dari penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal yang kami jadikan referensi, namun kami sesuaikan dengan konteks-konteks yang ada di Indonesia. Lalu sebelum disebar secara besar-besaran, data kami uji dengan validitas dan reliabilitasnya supaya hasilnya akurat. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan mata kuliah sebelumnya, kami uji dengan valid dan reliable. Apakah data sudah konsisten dan juga
sudah valid. Lalu untuk analisis datanya, data diolah menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Yang diuji validitas, yaitu kelayakan pertanyaannya, apakah pertanyaannya nyambung atau sejalan dengan penelitian yang kami jalankan, yang kami teliti. Lalu reliabilitas, yaitu dengan menguji apakah jawaban-jawaban konsisten. Jadi dengan meneliti contoh dari skala Likert 1 sampai 5, rata-rata menjorok ke bagian mana. Jika data terlalu menyebar, maka akan masuk ke data akan dibuang seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Andi sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu setelah diuji valid dan reliable, kami menguji datanya menjadi uji deskriptif, yaitu dengan meneliti siapa responden yang mengisi survei yang kami sebar, yaitu dengan meneliti profil dari responden UMKM yang kami tuju untuk penelitian. Lalu lanjut ke uji regresi linear berganda, yaitu uji dari pengaruh variabel X1, X2, apakah berpengaruh ke variabel terikat, variabel Y, dengan menguji digital marketing dan kapabilitas pemasaran apakah berpengaruh ke kinerja pemasaran. Baik, mungkin dari kami rasa cukup untuk pengerjaan ujian akhir semester kali ini. Terima kasih Bapak Andi, terima kasih juga Mas Kevin sudah membantu saya dan membantu saya untuk mengerjakan ujian akhir semester kali ini. Mungkin dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.